just come. We must never stop the. Halo Bogor, kali ini AMG ada di Bogor. Tapi sebelum kita eksekusi mobil CR-V Turbo ini, saya mau sedikit menjelaskan tentang kondisi yang akan kita kerjakan di mobil ini. Jadi kalau biasanya kita akan mengerjakan upgrade audio ya dari mobil yang original atau mobil yang standar dengan penambahan audio dari tim AMG. Tetapi di mobil ini sudah terpasang audio, jadi speaker depan sudah diganti dengan merek A. Saya nggak suka menyebutkan merek, jadi intinya speaker depan sudah diganti dengan merek A. Sudah ada penambahan prosesor juga dengan merek B, dan sudah ada penambahan subwoofer subwoofer kolong di penempatannya di sebelah kanan. Nah, di mobil ini ada beberapa problem. Ada beberapa problem yang kita dapat kemarin adalah kalau dari konsumennya sendiri merasa tidak nyaman dengan kondisi subwoofer kolong yang sedikit menonjol ke belakang. Nah, jadi sehingga beliau merasa itu mengganggu, gitu ya. Kita sambil jalan aja ya biar enak. Sambil jelasin. Nah, jadi ini cukup normal kalau ada merah. Ya. Nah, dengan kondisi itu ownernya ngerasa nggak nyaman, nomor satu. Nomor dua, ketika kita hidupkan mobilnya, kita dengar musiknya, itu ada suara yang di tengah lagu itu mengagetkan. Tuh, kita coba Mas Tongkar. Oke, nah, kita masuk Mas ya. Aja, apakah muncul lagi? Kalau muncul ya berarti kita bisa munculin di video ini. Iya. Kalau nggak muncul berarti ya nggak, belum muncul. Iya. Yuk kita coba yuk. Oke, kita coba dulu Mas ya. Iya. Siapin dulu. Oke, sekarang kita coba dulu ya, apakah akan keluar lagi. Nah, itu kedengeran nggak? Nah, kedengeran ya? Ini suaranya kotak. Suaranya tuh kotak. Kedengeran? Tadi tadi ada suara petek ya di setiap speaker ya. Nah, jadi itu problemnya. Itu kayak shot atau apa gitu, kita nggak tahu ya. Kita nggak berani mengatakan karena nanti akhirnya menjadi justice kan ke yang masang. Intinya kita memberikan solusi, memberikan yang terbaik aja. Ya. Nah, cuma pastinya kita memberitahu bahwa ada problem di mobil ini seperti itu. Ya. Gitu. Berarti perangkat akan kita jelasin di belakang Mas ya. Betul. Nah, karena perangkat ada di. Kita ganti apa aja nanti kita jelasin, dan nanti Mas Novel bisa tunjukin di penempatan prosesor sebelumnya ditaruh di bawah konsol sini. Iya, di sini ya. Ya betul, di bawah konsol. Nanti saya akan spill lah. Ya. Tapi saya nggak akan tampilkan mereknya yang jelas. Jangan. Itu prosesornya ada di sini. Kalau kita biasanya meletakkan itu di bawah jok kanan kalau prosesor. Nah, kalau subwoofer underseat itu ada di bawah jok sebelah kiri di depan. Ya, intinya ada beberapa ketidakpuasan dari konsumen, akhirnya mengundang tim AMG dari Tangerang sampai Bogor, ya. Ada di Bogor ya, untuk membuat menjadi lebih baik. Siap. Intinya gitu ya. Ayo kita lihat dulu barangnya Mas ya. Barangnya ya. Yuk. Nah, kita sudah siapkan barang yang akan kita pasang di mobil ini sebagai pengganti, tapi kita nggak ganti speaker ya, karena buat kita speakernya tidak ada masalah. Yeah. Jadi kita hanya mengganti prosesor, karena kita anggap suara kotak-kotak itu dari prosesor. Karena saya pernah ngalamin beberapa kali bantu teman, maksudnya bantu toko teman gitu ya, mengalami hal yang sama di CR-V Turbo. Jadi itu memang kecenderungannya dari prosesor. Nah, kalau subwoofer, kenapa kita rubah ini ke subwoofer ban serep? Karena kondisinya adalah beliau atau si owner tidak suka itu space-nya termakan banyak. Tidak nyaman, jangan tidak suka Mas. Ya maksudnya space-nya terlalu ini, jadi kaki itu nggak bisa masuk dia. Betul. Nah, perangkatnya ini Mas ya. Nah, jadi kali ini tuh simpel banget. Kita cuma kasih prosesornya dari UEF DSP-A6 ya. Ini 4 channel power dengan 6 channel prosesor.
Oke. Soketnya plug and play Mas ya? Soket plug and play. Siap. Siapin soket plug and play. Setelah itu untuk solver ban serep sendiri kita menggunakan Crossfire. Ini A16XS. A16XS ya. Dia ada controller seperti ini. Oke. Nah, peredam pintu depan kita untuk membuat suara itu menjadi solid. Kita gunakan produk dari CTK. Nah, Praktik ya ini. ya standar pemasangan peredam di AMG kita selalu menggunakan CTK. Ya merek lain pun ada, tapi yang sering kita install aja, gitu. ya, yang sering kita install dan udah terbukti Mas. Enggak pernah ada komplain Leleh batilnya, ya. Gitu loh. Jadi buat kita ya Untuk peredaman juga oke, gitu. ya. Nah, jadi ini simpel ya, Ya. banget. Harusnya sih pengerjaannya Kita cuma mengoptimalkan ya. Harusnya nggak lama pengerjaannya. Jadi kita langsung aja ya ke tim kita ya, Mas Danang, ya, Mas Rian, ayo kita eksekusi. Ya, Oke, yuk. sekarang kita akan bongkar-bongkar dulu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya eksekusi. Kita akan bongkar trim depan, kiri, kanan untuk memasang peredam. Kalau speaker kita tidak mengganti ya, karena udah oke suaranya. Paling kita maksimalin aja, dioptimalkan untuk nanti di tuning audio. Nah sekarang saya spill untuk DSP-nya yang sebelumnya. Nah DSP-nya itu ada di bawah konsol yang tadi Mas Anto bilang. Nah, ada diletakkan di situ. Nanti akan kita pindah bukan di bawah konsol tapi di bawah jok sebelah kanan atau sebelah kiri lah. Nanti kita lihat. Nah untuk subwoofer underseatnya nih di bawah kolong jok driver itu juga akan kita lepas karena kita mengganti subwoofer Crossfire A16XS. Itu ada di ban serep. Ya kita langsung kerjakan ya. Tetap stay tune teman-teman di video kita. Oke teman-teman, kita udah lakukan pembongkaran pada trimnya kiri dan kanan ya. Dan ini belum terinstall peredam, makanya kita akan menambahkan peredam CTK Praktik pada mobil CR-V Turbo Sensing 2021 ini. Nah, sebelumnya kita akan membersihkan batil bawaan ini, itu emang udah standar kita. Nah di mobil ini itu sudah memasang speaker tadi ya, tadi udah ada speakernya. Nah dia menggunakan ring dari berbahan aluminium, tapi sayangnya ini sepertinya ring punya Toyota ya, bukan untuk Honda. Harusnya kan kalau Honda itu ada dua kaki di sini, terus baut di sini. Nah mereka itu di installer sebelumnya itu menggunakan ring untuk mobil Toyota dan mengebor dia, di platnya dibor, dipasangkan paku rivet. Ya sebenarnya sih pilihan ya, cuman kan kalau AMG kan tidak pernah merusak body platnya, mengebor atau membengkok-bengkokkan gitu. Nah kalau ini kan jadi bengkokin gitu. Jadi ya kalau mau distandarin agak sedikit ribet ya. Jadi kancingannya yang di sini kan harusnya kan di sini ada kancingan tuh untuk baut satu. Kalau di Honda itu hilang, dihilangkan sama installer sebelumnya. Itu pilihan lah, karena kita juga tidak mengganti speaker. Speaker tetap masih menggunakan speaker yang sudah terinstall. Kita hanya menambahkan peredam, memaksimalkan supaya kabin menjadi box di area pintunya. Dan mereka juga menambahkan pasif kapasitor dan hanya ditempel gini aja dan tidak ada penutup covernya. Jadi bahaya jika ada air menetes, bisa ada konslet ya atau korosi di area pasif crossovernya. Dan mereka membaut satu itu, jadi ada baut tuh yang di platnya itu di lubang ya. Nanti akan kita coba bantu beresin ya. Untuk area pintunya kita akan memasang peredam dulu. Sebelumnya akan kita bersihkan area batil bawaan. Belum kita tempel peredam 2 lapis, area dalam dan juga area luar. Oke, stay tune ya teman-teman. Nah untuk pintu sebelah kanan Mas Danang sudah melakukan pembersihan pada batil bawaan tuh, lihat. Jadi standar kita sebelum instalasi peredam kita selalu SOP-nya itu dibersihkan terlebih dahulu, tidak digunting-gunting atau ditempel menggunakan isolasi kertas. Ada juga yang cuma di cutter doang pinggirnya,
tidak dibersihin ya, biar peredamnya itu merekat dengan kuat. Jadi kita bersihkan dulu batil bawaannya sampai bersih, lalu kita akan mulai menginstalasi peredam pada bagian dalam terlebih dulu, lalu lanjutkan penutupan lubang-lubang dengan peredam CTK Praktik. Lalu ucapkan sempurna. Sempurna. Oke, Mas Santo lagi ngapain nih? Ini kita ada Android box. Oh gitu. Jadi kita mau tes Android box ini di mobil dengan head unit original, dengan catatan mobil itu sudah memiliki fitur Apple CarPlay bawaan mobil. Ya. Kita akan coba. Ini barang mainan kita yang terbaru nih. Iya, Belum launching secara official, teman-teman. Jadi ini barang mainan kita yang terbaru. Nanti akan kita spill. Kalau emang cocok untuk teman-teman akan kita pasarkan di luaran. Oke teman-teman, tadi kan Mas Santo bawa Android box ya. Nah kita punya sampel nih, ini masih sampel ya teman-teman. Nah kita akan coba yang WiFi only ini. Nah ini perangkatnya seperti ini. Ini cuman kayak gini doang. Dia ada USB Type C. Nah, ini USB-nya. Kita tinggal colokin Type C ke USB ininya di head unit. Oke, dia sudah berwarna merah dan menjadi warna biru. Nah, di sini tinggal kita aktifkan sekali. Nah, dia akan berubah menjadi head unit Android atau opening new series, dan Androidnya ini adalah Android 11 ya. Jadi ini kita tes di beberapa head unit bawaan pabrikan yang belum bersistem operasi Android. Kita coba dulu bisa nggak. Oh ternyata bisa. Jadi next kedepannya teman-teman bisa pesen modul Android box di AMJ ya. Nah ini kita sedang mengerjakan peredam dan audio di mobil ini. Jadi ini kita sekalian coba aja gitu. Ternyata support. Jadi simple teman-teman, nggak perlu mengganti head unit bawaan dengan head unit Android, cukup menambahkan Android box saja sudah merubah tampilan dan fungsi head unit teman-teman. Gitu aja ya. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan pemasangan peredam. Ini sebelah kiri sedang dibersihkan, sebelah kanan sudah bersih ya pembersihan batilnya. Tinggal kita install peredamnya, install DSP-nya, lalu install juga subwoofer yang ada di ban serep. Oke, stay tune. Oke teman-teman, kita udah jalan kabel untuk subwoofer ban serep dari Soundfix by Crossfire. Nah ini soketnya ya, sudah kita lapisi juga atau kita bungkus dengan isolasi kain ya. Jadi emang ini standar isolasi untuk interior, bukan menggunakan isolasi yang seperti ini nih teman-teman ya. Jadi ini udah jalan, kita tinggal install subwoofernya di belakang sini. Dan itu juga ini subwoofernya nih teman-teman. Ini juga peredam untuk lapis pertama sudah diaplikasikan oleh Mas Danang CTK Praktik ya, untuk lapis dalam. Setelah itu akan dilanjutkan lapis kedua yang lubang-lubang itu akan kita treatment dan kita aplikasikan peredam CTK Praktik. Dan untuk head unit juga udah dilakukan pembongkaran oleh Rian Babayo. Oke, kita akan menjalankan dulu soket plug and play nya untuk DSP amplifier dari Wave A6. Oke, stay tune ya teman-teman. Oke teman-teman, subwoofer Crossfire CF A16XS aktif 10 in di ban serep sudah kita install. Nah ini penampakan subwoofernya, dia hanya ada satu soket di depan sini ya. Nah ini perkabelannya dan juga kabel controller ya, sudah kita install. Jadi nanti seperti konten-konten yang sudah jika kursi kita pasangkan tidak kita lipat, lalu area bagasi itu clean ya.
tidak mengganggu area bagasi sama sekali. Space tetap masih luas karena subwoofer kita letakkan di ban serep. Sekarang kita lanjutkan di pengerjaan lainnya. Seperti peredam juga sudah selesai 2 lapis ya, untuk area dalam dan area luar. Teman-teman bisa lihat peredam CTK Praktik DCRP Turbo Sensing 2021. Oke teman-teman, peredam juga sudah hampir selesai. Kita pemasangan kiri dan kanan, kita tinggal install speakernya dan install lagi trimnya. Untuk subwoofer ban serep juga udah selesai kita install. Sekarang kita akan install DSP dari Wave, DSP A6 ya. Kita menggunakan soket plug and play pada DSP ini. Nah, ceklik. Dan juga RCA nya untuk subwoofer di channel terakhir 78 atau 67? 56. Oh 56, oke. Nah itu juga udah kita beri perkat supaya tidak geser-geser Yan ya. Nah ini teman-teman, itu DSP nya. Sekarang kita tinggal menginstal kembali head unitnya. Nah ini soket plug and play for Honda juga udah kita install di sini. Kita tinggal pasangkan kembali head unitnya. Oke, kita akan install kembali head unitnya. Ini menggunakan soket plug and play for Honda. Nah ini yang ke head unit, itu yang di bawah tolong ditunjukkan, itu yang untuk ke DSP amplifier. Oke, perpanjangannya benar-benar plug and play. Oke, udah selesai ya. Kita tinggal menginstal speaker di pintu depan, kiri dan kanan, dan menginstal kembali trimnya. Lalu kita lakukan tuning pada audionya. Oke, simple banget kan? Mudah banget upgrade audio di Audio Mobil Jakarta Home Service, the most trusted home service di Indonesia. Halo teman-teman, hari ini tuh kita cukup banyak kendala ya. Jadi memang pekerjaan itu nggak selalu mulus, bukan begitu Mas Noval? Iya. Hari ini kendala kita apa aja? Akinya ngedrop. Aki ngedrop, terus apa namanya, hujannya, aduh. Hujannya ya, deras. Hujannya cukup deras dan 3 kali hujan. Jadi berhenti mulai kerja, hujan lagi, berhenti mulai Ini kerja, mobil hujan juga lagi. basah koyok tuh. Kalau mau lihat, Nah tuh, ya. tunjukin aja Mas Noval, basah ya. Nah jadi akhirnya jam segini kita baru selesai nih, jam 10 baru selesai karena memang kendala cuaca yang luar biasa. Ya home service itu plus minusnya seperti ini, cuma enaknya kan kita tetap ngerjain di rumah konsumennya. Ya. Nah dan aki pun untungnya kita sedia Jumper. jumper, jadi aman ya semuanya. Ya. Dan problem daripada mobil ini kan sebelumnya adalah sapnya sudah kita pindah ke ban serep. Belakang. Setelah itu problem keduanya adalah ada suara cicit ketika volume tinggi. Nah di sini udah sembuh total, dan tadi owner saya tanyain bagaimana dengan hasil suaranya, jauh lebih better dibanding sebelumnya. Jadi saya rasa cukup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus nih videonya Audio Mobil Jakarta ya, dan lihat nanti ada yang baru di AMG.